insecure tuh pasti ada. Iya. Makanya tapi kalau kita insecure, kalau kita ngomongin insecure nggak akan kelar-kelar. Iya. Gimana cara kita untuk tetap punya value sendiri, karena pasti beda. Ko Willy sama barista lain juga pasti punya value yang berbeda. Iya, betul. Ya kita jual aja value yang kita miliki, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi F&B tuh kalau pejuang F&B aku akuin jago lah. Nggak semua orang bisa masuk ke ranah itu. Aku bisa mereview, memberikan nilai produk itu, tapi aku nggak bisa jualan. Jangan tempatnya bagus tapi makanannya nggak enak. Ada nggak ya kayak gitu? Ada. Ini dia Ulfa Merdeka yang ditunggu-tunggu. Ya, aku dong yang nunggu-nunggu. Ini Ulfa Merdeka ini adalah selebgram nomor 1 di Kediri. Amin. Top influencer. Amin. Top MC. Amin. Gila, pokoknya sampai hari ini belum ada yang ngalahin. Waduh. Iya kan? Diaminin aja. Diaminin. Siapa tahu itu manifesting kan, ya kan. Jadi setelah berbulan-bulan kita sempat janjian. Jadi dulu itu pernah tak chat ya kan. Ayo, kapan? Oh ya, siap. Tapi karena jadwalmu padat terus, ya kan. Ya wes, tak tunggu sampai akhirnya hari ini bisa. Baru beranak, guys. Jadi comeback-nya agak sedikit slower. Iya. Nah, kan aku sebetulnya tahu kamu ini ya, Fa ya. Kenal kamu ini kan sekitaran tahun 2015. Kawi loh kok. Iya, lama banget ya. Hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun kamu waktu itu masih nongkrong di sini. Terus belum sehedon sekarang, kamu isek bocah ya kan. Terus kamu ke sini sama Mas Hendra sampai tak tunggoi sampai jam 1. Oh iya. Sampai keturun, kamu ketiduran di sini. Iya ya. Sampai ya pokoknya zaman-zaman itu aku bahkan waktu itu belum paham kamu itu sebetulnya ngerjain apa. Dia masih pakai seragam ya. Pakai seragam pulang kerja, terus ngantornya di sini kok dulu itu. Ngantor di sini juga. Ya nggak pakai seragam juga, cuman kayak nggak tahu kayak lagi bikin proposal atau apa. Itu waktu itu almost every day. Nah itu ngapain sih itu? Kamu ngerjain apa sih waktu itu? Aku itu masih baru merintis WO sama IO dulu, karena aku 2014 bikin IO, setelah dari 2007 aku nge-MC, terus bikin IO sama kekasih aku dulu itu. Mantan pacar. Habis itu kita belum ada kantor. Jadi otomatis kita cari tempat yang menurut kita nyaman. Merintis IO waktu itu? Yes, merintis IO yang dimana aku harus ngerjain banyak hal, butuh satu tempat buat ngobrol lebih intens, kan gak enak juga kalau di kosan. Kita dikira ngapain? Pasti dikira main gundu dalam kosan berdua. Gitu. Cirak, barang ya main gundu, nekeran, itu biasa kan di kos-kosan. Akhirnya milih di sini, di sidewalk, karena menurut aku pas banget sama ambience. Enak buat ngantor, enak buat kerja walaupun nggak pernah kenal waktu. Iya, iso sebat ya. Pacar aku. Oh iya. Nah, habis itu ya udah di sini nyaman. Orang-orang pun kalau mau meeting di sini kan juga enak menggiringnya ke sini. Klien-klien dibawa ke sini semuanya gitu. Sampai jam 1 sampai dia nungguin juga. Jadi terima kasih untuk Sidewalk yang sudah membantu untuk... Sidewalk udah almarhum, sekarang ganti kopi. Enggak, abis ini ada lagi second brandmu kan, tetepan. Planningnya sih next sih mau balik jadi Sidewalk lagi. Nah itu dia kan, memang nggak bisa lepas dari Sidewalk. Kalau bisa ada 2 tempatnya, ini tetap jalan, satu tetap jalan. Tempatnya baru punya 1 sih. Tapi diaminin aja. Ya udah, amin. Karena dia barista handal Indonesia. Iya, handal. Nah, gitu. Jadi gini, sebetulnya aku itu sama kamu itu cukup cukup kagum sama trackmu, perjalananmu ini. Terima kasih. Jadi karena setahu aku kamu dulu itu ibaratnya masih belum apa-apa dan sekarang kamu udah job nggak pernah berhenti ya kan, terus udah bisa investasi rumah sendiri, bisa punya mobil pribadi, pesawat pribadi, jet pribadi ya kan. Diaminin. Padahal dulu awalnya seperti itu. Jadi kamu ini sebetulnya sebelum main IO, terus sekarang terima endorsement, terus kemudian wedding organizer. Ini dulu basicnya apa sih, Pak? Basicnya aku nge-MC. Nge-MC tok. Nge-MC tok sama ya penyiar kan tetap satu jalur ya, radio sama masih align ya sama nge-MC sama jadi presenter itu aja. Dari situ aku kenal banyak orang, relasi-relasi yang minta tolong. Nah, diminta tolong orang-orang itu kan pasti
terselip juga di situ bisa dibuat bisnis. Ya kan, Oke. kita pasti ada value-nya kan, setiap minta tolong itu. Jadi kenapa enggak untuk bikin IO, karena chance-nya besar, walaupun banyak kompetitor juga. Tapi kan kita punya segmentasi sendiri, Oh, jadi kita waktu itu enggak kompetitor bingung. emang udah banyak di Kediri? Banyak, IO Masa banyak sih? dong. Daripada Oh, WO ya. dulu. Iya, WO itu iya, kan iya. baru membludak sekarang. Dari dulu tuh kan masih WO di Kediri itu masih ada aku, ada segelintir lah, ada 3-4an WO ya. Iya. Abis by the time tahun ke tahun, WO sekarang banyak kok. Tapi pernah jadi vokalis nggak? Vokalis pernah dong, tapi Oh, kan ngeband juga dulu? tapi kan cuman buat seneng-seneng aja. Oh, bukan Bukan karena cari khusus duit. bandnya itu? Karena nggak mungkin kejual suara aku. Jadi aku tahu diri. Masa sih? Iya iyalah. Oh, kamu lagi nyanyi gak enak? Gak enak belas. Gak enak belas. Kayaknya gak cocok ya. Jadi Berarti memang, bukan vokalisnya Outside, bukan ya? bukan. Offset itu punyanya si suami aku dulu. Mantan pacar? Yes. Jadi nggak bisa nyanyi. Jadi kalau, tapi memang pengen banget jadi penyanyi. Tapi kayaknya gak cocok kayak itu. Oh gitu, tapi memang dari awal itu Elek banget. kamu konsisten di entertain ya memang? Iya, Ya? di showbiz. Oh. Di showbiz kan banyak banget tuh cabang-cabang yang bisa kita masukin di situ. Cuma kan kalau showbiz di daerah lokal seperti ini kan memang ada segmentasi khusus ya. Jadi ya luar biasa sih untuk effortnya dibandingkan mungkin kita ada di ibu kota. Memang kalau ibu kota kan banyak banget, udah berjamur kan. Kalau di lokal ya itu aja. Tapi kamu memang stay di industri itu terus ya dari umur berapa itu Pak? 2007 tuh SMA kelas 2. Dari SMA kelas 2? Aku penyiar udah. Buset. Udah siaran, terus jadi pegawai tetap di Bras Radio saat itu. Terus akhirnya ketemu dengan banyak relasi, ternyata bagus. Tapi bayangin nggak sih di awal karirmu ketika kamu mulai nge-MC, jadi presenter di radio, itu kamu bakal bisa sehits ini, punya WO sendiri, punya bisa ngebiayain hidupmu sendiri semua ini dan bisa menafkahin banyak loh. Timmu kan banyak nih. Banyak banget, alhamdulillah. Iya. Aku dulu masih belum, kalau pikiran kayak gitu tuh pasti ada tujuan goalsnya seperti itu. Tapi aku juga nggak terlalu ini sih. Ternyata Tuhan ngasihnya segini banyaknya. Tapi juga mungkin sesuai dengan effortnya lah. Usahanya juga. Karena aku juga penuh dengan passion ya. Kalau aku bekerja di industri ini begitu suka, menikmati, dan aku memang enjoy ya? Memang mau gitu. Jadi kan kalau ada keikhlasan mau, tinggal kita carinya gimana kan, maksudnya effortnya gimana kan. Iya. Semua tetap baliknya lagi adalah usaha kita sama doa kok. Jadi kalau mimpi-mimpi itu hanya mimpi tok nggak jalan ya. Tanpa action ya cuma sekedar mimpi percuma ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang itu bisa seperti ini. Ya masih perlu belajar lagi, belum yang sampai puncaknya gitu belum. Ya tapi ini kalau di Kediri udah top lah. Tapi disyukurin kok. Disyukurin karena memang kompetitor sekarang banyak banget. MC juga kompetitor banyak banget. Apalagi MC yang sekarang kan masih muda-muda. Insecure nggak? Insecure tuh pasti ada. Makanya tapi kalau kita ngomongin insecure nggak akan kelar-kelar. Gimana cara kita untuk tetap punya value sendiri, karena pasti beda. Ko Willy sama barista lain juga pasti punya value yang berbeda. Ya kita jual aja value yang kita miliki, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Orang pasti akan melihat dari value itu kan. Walaupun mereka ada yang masih muda-muda cantik-cantik dengan harga yang terjangkau, masih di afford semua orang, pasti banyaknya milih yang cantik dan di affordnya. Masalah kualitas sedikit belakangan. Ada yang seperti itu juga. Jadi punya positioning sendiri lah kalau kamu hari ini itu ya. Semoga seperti itu. Tapi semoga juga value-nya diterima banyak orang. Kayak kita juga masih bisa masuk di segmen semua orang. Terus ini ya lucu lagi ya, yang luar biasa ini ya, kamu nge-MC wedding ini ya. Klien mikir Cino. Kok bisa pakai kamu? Terus padahal ya kamu tahu weddingnya Tenglang Kediri ya, Koko dan CCC Kediri. Ritualnya itu kan banyak. Ada ritual cincu sama keluarga ini, kamu harus tahu ini manggilnya ini AI, susu, ini engkune, NCE. Belajarnya gimana, Pak? Learning by doing. Kalau kita nggak nyemplung, nggak tahu kok. Beneran. Aku juga sangat bersyukur ya. Orang-orang, ini bukan rasis, tapi memang di segi Chinese itu orang-orangnya begitu ini sih,
Kamu ngomongnya halus ya, engagementnya. Chinese ya. Kalau aku boleh ngomong Cina, apa-apa. Kamu nggak berani. Panik aku. Mereka tuh aku suka orang Kediri itu sugih-sugih, Rek. Beneran sugih-sugih. Tapi mereka juga mau untuk meng-afford orang-orang yang lokalan gitu loh. Dan aku ngerti istilah-istilah itu belajar pasti dari Learning by Doing itu tadi. Oh jadi diajarin sama klienmu sendiri malah? Yes, pasti dari penyebutan segala macam kan juga mudah. Atau kalau salah titik kan dimarahin. Iya. Oh nanti kamu manggilnya ini gitu ya. Nama Chinese sama nama Indonesianya. Jadi aku Learning by Doing dan terima kasih banget karena teman-temannya Koko juga itu masuk klienku. Oh iya. Iya. Teman-temanku juga banyak kan itu yang pakai kamu buat nge-MC. Almost 80% kali orang Kediri ya. Sampai sekarang mereka udah punya anak 3, 5, tetap berteman. Itu loh yang aku senengnya kayak gitu. Aku nggak pengen cuma menjual aku sebagai MC selalu selesai, nggak mau. Pengenku ada impresi yang ditinggalkan yang baik. Terus mereka berteman sama aku. Itu malah kayak reward yang luar biasa. Gini, kalau aku lihat itu soal itu karena memang personalitimu yang memang friendly. Aduh, terima kasih. Personalitimu ini mungkin yang nggak dipunyai sama MC lain. Aku nggak peres tapi kok orangnya. Iya. Aku sebenarnya nggak seneng kayak ngobrol nggak satu frekuensi, itu memang agak susah sih orangnya. Sekarang gini, kamu sama aku aja dari awal, aku nggak pernah jadi klienmu. Iya sih. Tapi kita tiap ketemu ngobrol apa DM-an juga mesti nyambung karena kamu sendiri juga nggak membatasi diri yang sangat eksklusif, out of reach gitu, enggak. Jadi sebenarnya personality ini yang mungkin orang-orang itu suka. Padahal aku tuh ini loh makhluk yang sekarang lebih ke introvert ya, makin kesini. Masa? Kayak nggak mau basa-basi dan pengen di rumah aja. Bukannya kamu banci tampil banget gitu? No. Sekarang jadi mundur nih berarti? Enggak, aku nggak mau banci tampil. Aku nggak mau dibilang banci tampil. Kamu memang banci tampil. Kamu begitu ada kamera udah langsung ini, ya kan? Itu di in frame ya. Tapi kan sejatinya makin kesini itu kita lebih memilih untuk bahasa yang kita pakai kok. Biar orang lain juga nggak tersakiti segala macam kan. Kemudian juga aku makin kesini makin yang satu frekuensi yang mau open dengan aku ngobrol, berarti ya aku juga bisa masuk ke dalam segmentasinya mereka. Soalnya aku takut juga kalau dikira basa-basi atau peres kok. Paling nggak suka aku. Aku pengen natural apa adanya, berteman enak gitu loh. Iya. Kayak gitu sih yang aku mau flow-nya sekarang. Kalau dulu kan masih ya. Wong kadang jadi gini ya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang nggak tahu. Kadang ini kayak aku punya produk baru atau apa, tak panggil, tak undang sini ya. Pak, ini aku ada produk baru, ayo bantu ya. Ya udah datang ke sini, ya kita sebagai tuan rumah ya kita ngundang itu sebetulnya kita berkewajiban kita ya ngasih free, minimal ngasih free gitu. Itu dia nggak mau. Ngeyel jaluk bayar, ngapain tuh lo? Kan memang sama-sama gitu loh. Kau kan udah beli produk aku nih misalkan. Iya. Aku juga harus punya ini dong, aku harus support temen dong. Dengan cara aku juga membeli produk kamu gitu. Ya sama-sama kan. Kamu dulu awalnya juga kamu customerku. Iya sih. Iya sih. Iya. Tapi aku orangnya seneng karena kan yang tim aku banyak. Maksudnya aku mangan gak aku dewe tok gitu kan. Pasti yang di rumah juga ada. Lah ya wes, aku nggak masalah sih. Selama itu enak dan worth it untuk dibeli, ya beli aja gitu. Apalagi kopi ya. Aduh, cinta banget. Cinta banget aku sama kopi. Siki peres sih. Tapi kalau kita lihat ya sebenarnya aku ngamatin ini mungkin kan fansmu ini kan banyak mulai dari yang dewasa sampai bahkan hari ini tuh sampai yang ABG itu banyak yang ngefans sama kamu. Jadi sebenarnya salah satu kuncimu bisa sampai sukses ini itu apa aja sih? Apa ya? Aku masih mikirnya sekarang tuh masih belajar loh kok. Aku kadang-kadang juga mikir ya, masa aku cuma segini-segini aja sih. Gitu kan. Aku masih kayak haus pencapaian juga. Masih banyak kayak aku kurang puas dengan ABCD segala macamnya itu. ABCD itu sekolah kopiku di Oh Jakarta. iya benar. Aku udah resign, nggak usah disebut. Ya. Ini tadi built-in ya masuk ya. Jadi aku masih, kalau dibilang kunci itu aku nggak tahu ya apa yang membuat itu semakin besar. Tapi satu hal yang aku pelajari itu
segala sesuatu hal yang dilakukan dengan ikhlas sama tekun itu nggak akan sia-sia. Oke, ikhlas, tekun. Tekun itu nggak sia-sia. Aku mungkin masih banyak kekurangan, tapi aku menjalani dengan senang dan ikhlas. Aku dengan sepenuh hati gitu loh kok. Itu akan jadi hasil menurutku, walaupun sekecil apapun. Sama yang kedua, aku selalu memanfaatkan kesempatan yang diberikan sama orang. Trust-nya Koko, manggil aku buat endorsement. Aku mengerjakannya dengan sepenuh hati. Bagiku itu adalah rezeki. Karena kesempatan itu kesempatan kecil itu akan jadi besar kalau aku menghargai kesempatanku itu yang kecil itu tadi. Terus kalau passion, apakah passion itu cukup menunjang? Passion itu kan istilahnya keinginan ya menurut aku ya. Hasrat keinginan. Karena memang suka di bidangnya kayak gitu. Suka dalam satu hal itu, tapi kalau kita nggak membarengi dengan effort yang balance yang equal gitu kan. Menurut aku cuma sekedar suka. Kalau kita doing nothing ya nggak akan jadi apa-apa sih kok. Cuman suka. Iya, paham. Jadi maksudnya kalau mama passion doang, ya antara kalau lagi malas nggak diambil jobnya kayak gitu ya. Milih-milih gitu ya. Aku masuk nggak milih-milih kok. Apa aja aku sikat. Pekerjaan apapun itu pokoknya menghasilkan. Ada fee yang didapat untuk timku minimal. Untuk aku nggak apa-apa. Mungkin aku akan merugi sedikit. Nanti tapi akhirnya aku punya relasi tuh. Gila, timmu sekarang tapi banyak banget loh. Ada berapa sih sekarang? Berapa sekarang guys? 50 ada nggak sih? Wah, hampir 100 kalau sama yang kayu pinus. Cuman ya ada freelance kok. Karena aku sekarang punya 3. Hampir kalau dikumpulin semua. Pokoknya nggak absen semua loh. Iya. Insya Allah segitu ada. Tapi untuk timku kan kebagi tuh. Ada yang endorsement, ada yang WO sama IO, sama MC sendiri kan timnya. Wah, itu ngalah-ngalai pabrikku. Enggak kan salah ada yang freelance kok. Enggak yang semuanya in-house. Jadi ya. Tapi disyukurin orang-orang yang mensupport itu luar biasa. Aku enggak ada orang-orang di belakangku ini yang timku ini. Kayaknya enggak ada apa-apa kok. Tenan. Iya. Tiap kali ada event di kontak selalu ready gitu ya. Pokoknya semua orang yang membantuku ini yang sekarang akhirnya bisa autopilot untuk WO. Aku WO udah autopilot kok. Udah enggak pernah meeting-meeting sampai bengi sampai berdua tok kayak gitu. Itu hanya tertentu aja pada jam-jam atau hari tertentu. Aku bersyukur untuk itu. Terus bahkan ya dulu kamu juga sempat ceritakan ini pernah ditipu customer. Aduh, sering banget aku tuh. Sering? Bukannya waktu itu kamu cerita cuma ada 1 atau 2, masa sering? Kata-kata sering itu sampai manajerku sendiri loh. Pernah bawa uangku yang dulu itu, yang pernah rame-rame gitu ya. Kalau klien itu ditipu memang yang dengan nominal gede itu ya itu kok. Yang minta bikinin event. Ternyata orangnya zong gitu ya. Zong itu ya udah itu. Aku terlalu percaya aku saat itu. Kan nggak ada yang membatasi akunya. Apa nggak ada DP? Nggak ada dulu itu. Kan itu yang megang aku sendiri. Aku kan kasihan kayak ya udah Mbak aku minta tolong bikinin pesta dong kayak gini. Tolong dong nanti pembayarannya di akhir aja ya. Oke Mbak, karena itu nggak ada tim. Jadi aku cuman jalan sendiri. Aku hire freelance. Ya udah nggak ada tim yang punya garis karena kan ada tim. Jadi yang mereka yang harus DP Kak, nggak bisa Kak kalau nggak DP. Orang-orang itu yang membantu aku itu yang tegas ke klien. Aku mah diminta tolong orang gak tegoan kok. Iya. Jadi waktu itu kamu belum punya tim, jadi nggak ada DP. Aku percaya. Aku percaya sama siapapun itu, termasuk klien-klienku itu dengan nominal yang gede itu. Aduh, tapi dia sebelumnya pernah ngejob kamu nggak sebelumnya? No, kenal Baru pertama itu. Yes. Dan itu buat jalanin tanpa DP, gila sih. Tapi pikir-pikir aku bodoh banget. Ya emang bodoh banget. Tapi aku juga pernah. Pernah? Aku juga pernah. Jadi di Jakarta dulu aku dengan juga apa pernah. Itu? Sama IO. Oh iya. Jadi kamu IO dulu kok? Enggak, aku talentnya. Oh ya. Jadi aku di kontak sama IO, dia lagi mau bikin event. Terus kemudian dia butuh pembicara, terus mau buat juri juga. Ya udah sekian, oke, deal. Dan itu aku nggak bikin perjanjian apa-apa karena dia kontak aku itu cukup ini intens. Datang ketemu meeting, oh iya aku bantuin. Oh kamu kalau butuh tambahan talent lagi ini sama ini barista ini gitu.
acara udah selesai, udah wah, makasih ya, kasih nasi kotak, makan, ngobrol-ngobrol. Ya nanti ini ya kasih nomor rekening ya selesai. Oke, pulang. Baru itu, di chat bales, cuman nggak cair-cair. Dia selalu, waduh, sorry, sampai berbulan-bulan sampai aku capek akhirnya ya udah lost akhirnya. Pernah kok, talent pasti ada satu ketika seperti itu ya gue ya. Tapi kalau ya memang mungkin dia merugi kali kok. Ya udahlah, Iya. diikhlasin aja ya. Ya udah. Sekarang ilmu ikhlas susah loh. Susah. Cuman makanya sekarang aku batasin ya kalau mama ada job kayak gitu DP. Iya. DP atau paling enggak begitu acara selesai udah harus langsung dibayar. Sekarang anak-anak hamin 7. Oh, harus minus 7 udah selesai. Harus selesai. Karena anak-anak kalau aku nggak tega, kayak isin sungkan gitu loh. Iya. Aku orangnya kayak gitu, jadi gampang untuk diberikan tipu daya. Gampang dihapusi. Banget. Pokoknya kadang-kadang kita juga kalah sama namanya sungkan loh kok. Tapi ya, yang kita harus percaya ya, kita kalau kehilangan berapa, kita yakin yang balik akan lebih banyak. Nah, ya. Walaupun nggak langsung ya. Iya, walaupun nggak langsung. Nah, aku percaya itu kok. Aku percaya itu. Aku akhirnya mengikhlaskannya itu kan butuh waktu toh kok. Dan kalau boleh tahu nominalnya sampai berapa sih? Mungkin sekitar 40 juta. Oh, saat itu kan uang gede banget saat itu. Ketika itu uang MC, uang itu mau aku buat DP rumah. Ceritanya udah nabung. Untungnya punya uang segitu kok. Coba kalau enggak gimana aku membayari semua vendornya. Iya. Aku bersyukur masih bisa untuk bayari vendor itu aja, aku udah makasih banyak ke Tuhan. Dan saat itu aku diberikan kekuatan untuk menghadapi itu karena aku belum seprofit sekarang gitu loh. Iya. Ya, ikhlas. Ya kalau sekarang tabungan bisa buat DP 7, 8 rumah itu ya. Amin dulu. Walaupun semakin lama, semakin banyak kebutuhan ya kok. Apalagi sekarang udah punya baby, wah. Luar biasa. Oke gitu, secuil pahit manisnya. Terus ini, aku yang pengen nanya ya sama kamu ya. Kamu kan secara nggak langsung ini kan kamu juga mengamati perkembangan F&B dan perkopi-kopian Kediri nih, ya kan? Pasti. Apalagi tiap kali ada brand baru buka, pasti kamu juga kebagian. Kecipratan. Ya kan, kecipratan. Kamu lihat marketnya gimana. Nah, marketnya orang Kediri ini untuk di kopi-kopian ini sekarang ini gimana sih, Pak? Apakah mereka masih hanya yang penting buat lifestyle atau mereka itu udah mulai care sama ini loh quality produknya ini, ini kayak gitu gimana? Kalau dari sisi aku ya Ko ya, karena sekarang aku jarang ngafe, tapi dikirimin ke rumah. Main naik. Terus? Emang begitu, mungkin kesuruh review produknya. Dari tempat yang beberapa yang aku lihat itu memang ketika mencuat pertama kali itu akan boom. Boom itu pasti, apalagi tempatnya kalau Instagramable. Anak-anak muda pasti suka banget untuk bikin konten di situ. Untuk yang lihat 50-50 sih kok menurut aku. Yang suka kopi banget itu akan cenderung balik lagi ke tempat asal dia di mana, sering ngopi di situ. Oh gitu, tempat barunya mereka cuman trial. Oke, udah ngerasain enak, ya wes. Nanti kalau mungkin butuh balik ya hanya buat konten. Tapi tetap orang-orang itu menurut aku kembali lagi ke asal dia di mana nyamannya sama tempat yang dia suka kopinya. Boomnya itu ya kita tahu lah ya. Kediri itu sekarang gede banget menurut aku untuk perkembangan F&B-nya. Cepet loh, ya. Cepet banget, tempat baru juga selalu ada tiap bulannya. Aku ngelihatnya dari situ, dari sisi ya boomnya hanya sekilas. Setelah itu dia akan balik lagi ke tempat dia nyamannya di mana tinggal milih tuh di kopi A, kopi B, kopi C. Nah, gitu. Kalau sekarang ini kan yang baru-baru buka ini kan mereka kan lebih berlomba-lomba untuk bikin tempat yang sekeren mungkin. Yes. Nah, kalau yang dari pengalaman aku selama ini biasanya kelemahannya itu kalau nanti kalau ada tempat lagi baru buka lagi yang desainnya lebih bagus akan ditinggal yang ini. Apakah di sini juga masih kayak gitu? Atau mungkin udah mulai ada loyalitas customer gitu? Aku tuh masih melihat loyalitas customer itu di beberapa coffee shop kok di sini. Ini ngomongin coffee shop ya? Iya, coffee shop ya. Kalau ngomongin F&B hampir rata sih, karena sekarang UMKM yang online itu banyak banget, jangan.
Tapi kalau Kamu F&B sehari dikirimin berapa kalau UMKM gitu sekali makanan? endorsement 5 produk. 5 UMKM. 5 UMKM sehari? Sehari itu bisa segitu. Kalau aku lagi open free endorse, itu sampai puluhan kok. Dan tiap sekali endorsement itu selalu ada UMKM F&B yang baru. Dan dia selalu bikin minuman, ada minuman juga dalam setiap bundlingnya mereka. Jadi orang-orang ini tahulah tren yang terbaru itu apa. UMKM rumahan itu mencontoh copy paste yang lagi ngetren. Jadi pilihan sekarang variasinya, aduh, sampai bingung kita kok. Milih sambal tuh ada sambal macam-macam dan packaging sekarang dipikirin sama mereka. Karena dari pasar pun, dari sisi market pun sekarang packaging juga nomor 1. Jadi mereka itu sekarang pinter-pinter kok. Kalau boleh bisa dibilang ya. Jadi untuk F&B memang sangat-sangat harus terus bikin promosi, satu. Yang kedua, mereka harus bisa mengcopy paste yang lagi happening itu apa. Dan ketiga, packaging jangan asal-asalan. Beneran, packaging itu ngaruh banget ke selera makan kita. Promo berarti hari ini masih penting dong? Masih penting untuk menciptakan brand awareness. Karena contoh aja iklan pasta gigi, Pepsodent lah, ya. Dia udah terkenal tuh. Udah dipakai semua orang lah gitu. Tapi tetap bikin promo kan? Tetap bikin iklan kan? Enggak, maksud aku yang kayak promo diskon kayak gitu. Oh, diskon, promo diskon itu hanya sebuah nama kok. Sebenarnya dia menyelipkan bundling agar membeli dua-duanya. Pasti sudah ada marginnya. Tapi diskon hanya untuk orang-orang biar tertarik untuk beli barang itu, produk itu. Itu salah satu, kalau diskon itu strategi penjualan ya, lebih ke sales ya. Tapi untuk F&B memang aku akuin orang-orang Kediri sangat kreatif. Dan jika lo pengen bikin satu produk, dipikirkan matang-matang lagi. Dan harus meng-copy paste produknya betul-betul bener lagi happening, tapi juga nggak akan langsung cepet drop. Es kepal Milo contohnya. Itu bentar banget, ya. Itu kayaknya nggak nyampe setahun deh es kepal Milo itu. Tapi kan di mana-mana ada strateginya. Muncul semua ya. Setelah itu mereka nggak cuma bikin es kepal Milo, es kepal pop ice, es kepal apa. Jadi mereka akhirnya bikin produknya itu divariasikan sendiri kok. Pinternya orang Kediri itu, dia udah bisa langsung bikin kayak produk ini tuh basicnya seperti kopi lah. Kopi gitu dibikin apa akhirnya produknya jadi unik. Nah, yang unik itu akan yang masuk ke top of mind kita. Orang-orang Kediri pinter. Jangan salahin UMKM Kediri. Aku makanya sangat senang kalau orang-orang ngirimin produk itu adalah aku bisa ngomong ini produknya kurang bagus nih. Dari packaging aja udah nggak niat, berarti dia nggak niat jualan. Aku nggak even itu packaging take away ya? Iya kok sekarang itu harus dipikirin. Ya? Nggak cuma styrofoam aja. Stiker tuh pengaruh banget, gift card tuh pengaruh banget ke psikologis pembeli. Ada added value-nya ya? Ada. Terasanya kayak begitu ya? Jadi F&B tuh kalau pejuang F&B aku akuin jago lah. Nggak semua orang bisa masuk ke ranah itu. Aku bisa mereview, memberikan nilai produk itu, tapi aku nggak bisa jualan. Karena aku disuruh usaha F&B, gagal terus. Ampun ya. Gagal terus. Emang pernah coba? Pernah. Oh angkringan. Angkringan pernah. Kamu pernah buka angkringan? Nggak dapat value-nya, nggak bisa. Karena susah. Susah tau. Lu bikin angkringan pakai nama Ulfa Merdeka tetap nggak laku ya? Susah. Susah banget. Jadi salah satu alasan kenapa aku suka banget dengan orang-orang yang dia itu mau ngejar exposure tapi juga memikirkan packaging sama makanannya benar-benar kayak jago sih, bagus sih gitu. Sekarang itu macam sambal aja bisa dinikmati dengan berbagai varian dengan packaging yang unik-unik. Keren loh, sambal doang loh kok. Bayangin. Tapi memang kuncinya kreatif ya? Kreatif banget, apalagi di industri ini. Berarti balik lagi sebetulnya produk itu lebih penting daripada tempat. What do you think? Aku harus ngomongnya itu harus 50-50 kok. 50-50 ya tetap ya. Kita nggak bisa ngesampingkan. Kayak dulu kan orang mikirnya kan gini, tempat nyempil-nyempil dikit nggak apa-apa, nggak usah terlalu bagus. Yang penting produknya kalau oke orang pasti akan balik lagi. Tapi hari ini udah nggak gitu ya. Kalau nyempil tapi kalau nggak nyaman, harus dipikirin tuh kenyamanan. Tempat itu kan nggak melulu bagus kok untuk bikin orang nyaman.
Iya, oke, good point nih. Mungkin dari di situ ada circle yang mendukung, juga bikin orang nyaman. Oke. Pentingnya komunitas juga, Iya. itu yang bikin kita nyaman. Servis ya, terutama ya. Servis. Ya. Itu dia. Aku lagi mensorot satu tempat kopi yang baru sih di Kediri, dengan nama yang besar. Oke. Aku suka banget sama makanannya. Mungkin dari servis kebersihan yang kurang, akhirnya nggak nyaman. Oke. Oh masa sih? Iya beneran. Aku suka banget tempat itu. Karena menurut aku vibes aku sekali gitu. Iya. Nggak yang bukan yang estetik loh ya. Yang estetik yang cantik yang buat selebgram foto tidak. Iya. Tapi menurutku nyaman itu mungkin sesuai dengan usia aku sekarang gitu ya. Tapi ternyata kurang bersih. Itu pun juga jadi salah satu note untuk aku. Iya. Jadi akhirnya malas ya. Tuh, udah nyaman tapi kenapa kok jorok gitu ya. Nyaman itu bukan berarti harus semuanya, bukan berarti cuman tempatnya yang bikin nyaman, kursinya enak. Tapi juga apa yang visualnya kita lihat juga enak. Kebersihan. Kalau menurut aku ya ini F&B di Kediri sangat berprogres. Namun untuk yang Koko bilang tadi, produknya sama nyamannya, sama tempat itu gimana gitu, sama tempatnya harus 50-50. Harus balance. Jangan tempatnya bagus tapi makanannya nggak enak. Ada nggak ya kayak gitu? Ada ya tempatnya itu bagus, makanannya enak tapi mahal. Itu juga belum masuk di kantong kita. Tapi bagus sih edukasinya si resto tersebut untuk ke orang-orang Kediri, biar mereka juga mau beli produk yang ini bahannya bagus, bahannya premium, tapi harganya pricey. Resto di Kediri ya, kelas-kelas resto, cafe, eatery gitu ya. Untuk harga di atas 50 itu di Kediri udah bisa belum sih? Makanan. Untuk satu porsi. Nasi goreng katakanlah. Ya, let's say apalah masakan apa, makanan apa yang di atas 50. Kalau orang tersebut sering ke Surabaya buat menikmati kafe-kafe tertentu, kayaknya masih oke. Jadi dia tahu pasarnya di luar sana seperti apa. Kalau cuman kan nggak banyak. Kayaknya kayak gitu. Nah itu dia. Harus segmentasinya agak sedikit berbeda memang. Kalau aku boleh bilang pricey atau enggak, lumayan sedikit pricey. Karena dari yang aku alami ya selama ini ya, Faya, orang Kediri itu ya kalau di kotanya sendiri, ini tuh dia nggak mau spend banyak. Walaupun dengan dapat kualitas yang sama dengan yang di Surabaya ya. Let's say umpama minuman nih segini nih, di sini kita jual harga di atas 20 itu. Mereka kadang itu malas bilang terlalu mahal. Tapi kalau mau begitu di Surabaya, yang mahal pun mereka beli. Karena nggak jadi tiap hari kok. Kan di sana kan juga by waktu yang tertentu aja, nggak tiap hari. Iya, betul. Kalau Kediri kan jajan kalau di sini buat tiap hari ya mereka, karena beberapa kalau harganya dianggap terlalu tinggi ya mereka cari compare-nya gimana, comparison-nya gitu. Betul. Kan tiap hari jajan ya. Apalagi sekarang online kan gampang banget dapetin promo, diskon segala macam. Jadi pengamat F&B ya sekarang ya. Aduh, pengamat makanan. Pengamat makanan ya. Tapi aku beneran kok, apa yang dibilang kok beneran juga. Di Jakarta, Surabaya, Bali. Kita mau spend sekali makan di situ habis 1 juta, nggak pernah ada rasa bersalah. Iya, betul. Kalau di Kediri habis berapa ratus gitu, ada guilty pleasure-nya di situ. Larang ngeram lagi. Iya. Kalau kita lagi nongkrong di Vince gitu katakanlah. Ya kan? Nongkrong di Vince, kita beli table atau kita beli sofa, berapapun kita bayar. Padahal makanannya ya gitu-gitu aja, calamari ya kayak gitu. Karena kalau kita liburan, udah di budget. Kita mau ngabisin segini. Nah mungkin juga orang-orang yang punya pemikiran seperti itu juga pas ke Surabaya, pas ke Jogja juga seperti itu kok. Betul. Yang bagi mereka itu masih on budget. Kalau kita kan tiap hari jajan di Kediri. Tapi F&B Surabaya juga, Kediri nggak kalah sama Surabaya kok menurut aku. Yang baru semuanya juga digeruduk kok sama orang Surabaya. Iya. Katakanlah donat lah itu. Sampai begitu yang ngantri. Donat yang mana? Ada satu lagi donat yang lagi happening. Ini boleh nyebut tempat nggak? Boleh, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Donat apa? Donat bahagia. Donat bahagia baru dengar aku. Iya, lagi banyak yang minat. Aku. Di mana, di Kediri ada? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Umpama kita beli juga, itu rasanya juga hampir mirip sih.
Cuman di sana kan lagi hype. Gitu. Lagi hype di sana. Donat Yes. bahagia. Yes, cobain deh. Wih, baru tahu aku. Sini juga donatnya bagus-bagus. Orang Kediri pinter-pinter bikin donat macam-macam, Nutella segala macam beneran kok. Karena yang nggak ke expose itu yang bikin mereka juga nggak terlalu kelihatan. Padahal kalau kita cobain F&B menelusuri di Kediri itu jago-jago semua orang. Orang Kediri itu Pasarnya pun juga potensial ya sekarang ya. Potensial dengan kompetitor yang juga cukup banyak. Jadi mereka harus berlomba-lomba untuk menciptakan Jadi brand luar kota kalau mau masuk ke Kediri ya welcome. Welcome banget. Tapi kompetitor juga banyak. Tapi jangan di sebelah saya. Boleh tuh di situ mie atong. Mie atong. Itu kan punya saudara sendiri mie atong nggak apa-apa. Mie atong bagus pasarnya. Oh, iya. Iklan gratis tiap hari di perempatan. Keren sih mie atong. Aduh. Fa, tapi ya ini aku penasaran nih dari dulu aku belum pernah nanya sama kamu. Nama Ulfa Merdeka itu nama asli atau nama panggung sih? Nama stage yang asal-asalan tapi ternyata bikin orang jadi unik ya ternyata ya. Iya ya. Oh itu nama stage. Nama stage aja. Tapi kok aku baru denger loh nama stage ada Merdeka. Kenapa ya dulu nggak Ulfa Willy atau apa gitu? Ulfa siapa kayak Ulfa. Kenapa Merdeka? Enggak, dulu tuh iseng aja karena kan dulu pengen putus sama pacar aku yang dulu. Abis itu aku pengen merdeka nih, ya udah Ulfa Merdeka. Oh gitu. Tapi ternyata itu jadi keunikan tersendiri ya. Iya. Iya, ternyata kalau ada yang 10 bagus itu percuma, 10 bagus semuanya itu percuma. Harus ada salah satu yang unik biar orang tuh nyantol di ingatan mereka. Iya, buset Ulfa Merdeka. Aku pertama kali lihat lucu banget ya namanya Ulfa Merdeka itu. Akhirnya nama asli bukan ya? Oh, itu karena merdeka habis putus sama pacar. Izinkan aku untuk merdeka. Dulu gitu. Ya ampun. Gitu kok. Jadi nama itu ternyata juga ngaruh. Unik ya. Iya. Ternyata keunikan itu bikin orang jadi keinget, top of mind. Terus hari ini job yang paling sering dapat apa? Sekarang itu zamannya wedding kok. Wedding ya. Dulu waktu aku masih memulai MC itu wedding tuh ya standarnya Pranoto Acara yang MC atau MC-nya penyanyi sama MC gitu kan. Sekarang wedding itu harus ada MC yang bikin rame. Sorry. Terus sekarang itu juga suka. Oh, yang ngebawa suasananya itu harus si MC-nya itu sekarang. Iya, sekarang trennya begitu. Jadi untungnya para teman-teman MC itu masih bisa hidup dengan wedding. Bayangkan sekarang kalau corporate udah jarang event, kita mau lari kemana cari duitnya. Iya. Pas pandemi itu benar-benar kayak kita udah mati suri kok. Ya pandemi kan nggak boleh acara. Bisanya aku hidup dari mana? Dari webinar. Oh dulu webinar. Iya, kita punya skill public speaking gitu ternyata masih bisa diuangkan. Aku pikir aku udah, aduh ini gimana, tabungan udah. Kamu bikin workshop buat public speaking? Aku diundang Kominfo, Kementerian Kominfo, buat jadi salah satu narasumber. Itu bercerita mengenai self improvement, terus brand awareness, marketing, strategi marketing. Bisa. Itu ngaruh juga. Kamu serba bisa ya? Harus. Soalnya itu butuh duit kok. Kepepet, the power of kepepet. Akhirnya, aku bisa nih bikin PPT, aku bisa nih bikin sekolah. Aku baca dulu, Iya. Cari ini dulu ya. Karena audiensnya itu orang Kalimantan, Sumatera, gitu-gitu. Buset. Seminggu bisa 3 kali ngisi di rumah. Aku dapat duit kok. Aduh, aku syukur banget itu bisa bayarin tim. Sama endorsement, kencang banget. Oh iya ya, waktu pandemi ya, ini ya, UMKM rumahan-rumahan gitu ya. Ya masih ada hikmah yang bisa diambil. Kok gimana waktu pandemi? Aku pandemi itu waktu itu kebetulan kan aku kan habis resign dari ABCD kan aku pindah ke Tovin. Nah kebetulan waktu itu di Tovin itu memang dia lagi bikin program e-learning. E-learning itu jadi ya kayak bikin video buat pelatihan kayak gitu bikin. Jadi sibuk banget itu. Untungnya. Karena showbiz sudah mati-mati semuanya kok. Wedding bisa aja minggu depan jadi. Kita udah meeting nih, sudah set up semuanya. Tiba-tiba di cancel H-3 tuh pernah. MC besok wedding. Salah satu yang punya toko baju di Kediri Jalan Doho. Besok wedding H-1 di cancel karena udah nggak boleh pesta. Itu bisa ada terjadi kok. Event WO itu ada kurang lebih 15 titik.
bulan Juli aku masih ingat banget. Hamin 2 minggu kok di cancel semuanya. 15 titik. 15 titik tuh. 15 klien, literally 15 klien, bayangin. Ini masuk, aduh duit berapa hilang. Itu udah kayak ya udahlah ikhlasin kayak gitu. Itu bisa Buset. terjadi, dinamis banget pandemi. Tapi aku bersyukur masih bisa hidup dengan skill yang aku miliki. Jadi memang Tuhan tuh ya Gila luar Maha biasa, adil. luar biasa. Tapi F&B semuanya pada jalan kan, yang rumah-rumahan. Yang rumah-rumah jalan, tapi yang kafe-kafe, restoran udah langsung Nggak bikin take away gitu? susah. Nggak semuanya itu jalan. Oh ya, kalau Teman-teman aku di, kalau kopi gimana? kan dulu sidewalk. Waktu, masih sidewalk? Waktu itu kan masih sidewalk, pandemi, kita tutup, terus kemudian buka lagi, udah nggak bisa survive, akhirnya close, tutup. Oh iya. Bangkrut, terus habis gitu ya karena aku mikirnya waktu itu mau buka lagi karena aku nggak bisa nerusin, ya aku ngambil franchise aja kopi ini. Oh gitu ceritanya. Sampai sekarang mau comeback kan? Ya, karena kan aku udah di sini terus. Ya udahlah balikin lagi. Karena sekarang pasti ada orang segmentasinya Koko yang suka dengan kopinya Koko. Iya, cuman kan gini, aku belajar ini ya sebenarnya sidewalk ini kemarin kan setahun terakhir, even sebelum pandemi itu udah turunnya udah drastis, udah sepi banget. Nah, ini makanya kalau aku mau balikin lagi ke sidewalk lagi, aku harus benar-benar bikin konsep yang memang fit sama market hari ini. Jadi aku nggak bisa naruh semua idealisku yang kayak dulu, aku bikin sidewalk yang aku pengen sesuai idealisku di kopi-kopian gini-gini, karena itu belum tentu fit sama marketnya Kediri. Karena gitu. udah semua sudah Jadi aku juga mesti ya. lihat lagi ini marketnya gimana, apa yang bisa aku selling sambil aku tetap masukin passionku di situ. Gitu. Strategi lagi ya berarti ya. Jadi nyoba lagi, mau nggak mau. Kita nggak bisa ngarepin dulu sidewalk rame terus tiap hari ya, ini kita buka lagi bakal kayak gitu. Kita sih nggak berani berekspektasi segitu, tapi kita akan berusaha nyari gimana caranya supaya bisa kayak gitu lagi. Ya dicoba pakai konsep ini, nanti apakah bisa jalan atau enggak. Seumpama nggak jalan ya kita nanti mungkin akan rubah lagi. Gitu. Susah sih ya, aku juga belajar sama Koko. Karena sempat pengen bikin cafe shop kan, aku pikir-pikir lagi. Modal juga nggak sedikit, apakah itu bisa jalan untuk long term? Karena mungkin aku nggak tahu tangan-tanganan, aku bisa mencaci maki F&B, tapi aku mungkin nggak bisa membuat itu. Ya sama kayak ceritanya si Mas Alfian waktu di podcast ini, Kediri Kulinerku itu kan dia kesini kan. Dia itu kan juga punya kedai. Jadi walaupun dia punya platform Instagram Kediri Kulinerku yang segede itu aja dia punya kedai kopi sendiri itu nggak bisa seramai yang dia harapkan. Iya. Jadi dia di Instagram dia jadi influencer, dia jalan, tapi ketika punya bisnis sendiri itu ya belum tentu bisa jalan juga. Iya, memang itu harus pakai tangan khusus kayaknya. Iya, tapi memang kadang kita nggak pernah tahu ya. Kalau kamu nggak pernah nyoba, kamu juga nggak tahu sih sebenarnya kamu bakal jalan atau enggak. Gitu. Trial and error lah. Iya. Tapi satu hal kalau di Kediri itu memang passion sama market juga harus berjalan dengan seiringan memang. Dan kita nggak boleh idealis banget memang kok. Apa yang seperti disampaikan Koko tadi, idealis tuh boleh dimasukkan ke dalam keinginan. Biar berjalan ya, biar balance ya. Tapi lihat juga marketnya seperti apa. Ada sih yang idealis resto di Kediri tuh enak kok pizzanya. Oh iya. Makanannya tuh ada makanan Thailand juga. Tapi terlalu pricey, akhirnya dia nggak jalan. Belum jalan yang sekencang itu gitu loh. Masih ada sampai sekarang? Masih ada? Masih ada. Mana? Keren loh Kediri itu. Ada, nanti aku ceritain. Oke. Ya. Tapi aku salut sama yang punya, karena dia juga punya kayak food consultant-nya gitu. Oke. Kediri tuh udah mau meraih. Karena nggak banyak loh bikin pizza yang oke itu jarang loh. Kalau aku sampai suka sama pizzanya, menurut aku itu harus dijual, harus dibeli orang menurut aku. Itu enak banget. Makanannya enak semuanya. Harus cobain restonya nanti. Ada di sini. Keren Kediri tuh. Pokoknya harus kembali dong, comeback dong. Iya. Aku kangen dengan Vietnam dripnya. Enggak, cuma gini loh, aku kesel ya, terus terang ya kesel ya sama pada waktu tutup. Weh, semua pada DM. Wih sayang banget tutup, padahal aku suka banget loh. Mas Handok udah tutup, aduh itu tempat nongkrong saya ini. Semua pada DM. Terus aku mikir, lah selama ini gua sepi, kalian kemana coy? Ketika kita tutup lu, aduh sayang banget. Tapi waktu itu sepi.
Tapi mungkin orang-orang itu butuh untuk comeback karena kehilangan aku sosok tahu. itu mungkin Tapi ya. sebenarnya aku tahu, ketika aku waktu setahun terakhir aku sampai tutup itu sepi itu karena di Kediri itu dibombardir coffee shop baru buka. Es kopi susu lagi booming, Ya. orang dikit-dikit semua buka tempat baru semua. Jadi generasi yang baru ini terus jalan terus nih. Ke sini, oh ntar ada tempat baru lagi, pindah lagi ke sini terus. Jadi yang lama ini kita nungguin ini mereka ini nggak balik-balik. Iya. Jadi terus otomatis dari customer yang lama ini nggak balik, mungkin yang generasi yang nongkrong-nongkrong dulu sekarang mungkin udah keluar kota, udah married, udah pindah tongkrongan. Nah, yang baru ini belum sampai ke sini dia udah kena yang baru-baru ini. Jadi regenerasiku ini nggak ada. Makanya ketika buka kopi ini itu 80% customernya baru semua. Tapi nggak ada yang lama di sini. Ya cuma 20% customer lama yang dari Setbook balik lagi di sini. 80% baru semua cewek-cewek cakep-cakep yang dulunya di Setbook nggak ada itu ya sekarang di sini. Setbook dulu kan lanang kabeh. Jujur Li, kalau aku tuh home base-nya itu hanya cafe shop tuh yang aku stay lama di sini sama yang di sana. Itu dua tok. Setbook aku paling lama. Jadi aku nggak pernah sekarang ngopi yang di tempat A gitu selama itu tuh nggak pernah. Iya. Nggak pernah yang seperti yang di sini loh ya. Iya. Mungkin aku menemukan kenyamanan. Aku memang agak sedikit shock sih dulu. Agak sedikit shock dulu ketika jadi kopi. Tapi aku percaya bahwa suatu saat mungkin nggak di sini tempatnya, tapi mungkin di tempat lain. Oke. Setbooknya. Ya kita lihatlah nanti kayak gimana ya. Mudah-mudahan konsep yang kita kasih nanti jadi lebih masuk. Padahal kalau aku lihat tuh orang tuh suka loh sama makanan yang di sini dan cocok loh. Aku juga beberapa kali waktu di sini pun table semua juga penuh. Iya. Jangan berkecil hati kok. Memang masa-masa jayanya Pak. Ya enggak, masa-masa menurut jayanya. aku masih bisa diulangi lagi kok. Ya mudah-mudahan lah. Bisa aja. Jangan merendah gitu. Mulai. Kita tunggu ya guys Setbook karena kopinya enak banget, makanannya juga worth untuk dibeli. Karena aku tahu makanannya seperti apa, karena udah nyobain semuanya. Jadi eman banget nih skill yang dimiliki sama Ko Willy ini kalau nggak diapresiasi lagi. Ya nanti akan ada beberapa menu yang mungkin dibalikin lagi, itu yang laku-laku, tapi ya banyak yang di-cut juga pasti. Ya di-adjust lagi lah semua nanti. Berarti pas ketika itu lagi nggak ada Setbook, kan banyak orang yang perhatian lagi tuh kok. Namanya mencuat lagi, kenapa nggak dibikin prank gitu. Ya we'll see lah nanti. Oke. Wes pira menit ini, Mbak? Tolong ngintipin Berapa menit, Mbak? Berapa menit, Mbak? Wisan, Mbak? Sampai ngantuk. Wih, 49 ya. suwi iki wisan kesuwen iki. Yang nonton nanti capek kalau kelamaan. Pak, thank you ya. Sama-sama kok. Thank you banget udah. Sama-sama, thank you banget. Akhirnya bisa podcast bareng. Aku seneng loh setelah ditunggu-tunggu. Aduh, aku seneng kita masih bisa keep in touch. Iyalah, aku masih seneng Koko juga masih seperti yang dulu, nggak berubah. Walaupun sudah kaya raya. Iya, kaya raya tekondi. Amin. Amin. Kan jangan ini manifesting. Betul. Aku juga seneng sama teman-teman yang di Setbook dulu masih ketemu, masih ngobrol. Enak ternyata kalau punya teman yang baik. Ya mudah-mudahan tetap sukses terus dan nanti kemudian bisa lebih berkembang lagi. Amin. CV Ulfa Merdeka. Iya. Yang penting berkah ya kok. Iya, yang penting berkah. Bisa menjadikan berkah buat teman-teman sekalian semuanya juga. Itu yang penting. Oke, let's close this ya. Thank you teman-teman udah menonton. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan salam No Ching Chong. No Ching Chong.